Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Galang Praditya dan ini rekan-rekan saya. Saya Radwita Febriani Putri Hartanto. Dan saya Sherly Dirhama Putri. Kami dari SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai tim pro akan menyampaikan mosi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia, tidak peduli ras, suku, bangsa, agama, bahkan di mana mereka tinggal. Maka dari itu, di Indonesia, pendidikan merupakan hak bagi seluruh warganya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selain pada pasal 28, terdapat pasal 31. Di pasal tersebut juga tertulis bahwa setiap warga negara bebas mendapatkan pendidikan yang layak. Berdasarkan hal yang telah saya paparkan, sudah sewajarnya pemerintah untuk mengupayakan pendidikan kita dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa minimal anggaran pendidikan sebesar 20%, yaitu sebanyak 724,3 triliun pada tahun 2025. Kemudian pada tahun 2026 direncanakan akan naik sebanyak 9,8% atau sebesar 757,8 triliun rupiah. Menurut persentase anggaran dari APBN sendiri, persentase pendidikan sebanyak 20% merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Contohnya untuk sektor kesehatan hanya sebesar 5%, kemudian untuk sektor infrastruktur hanya sebesar 11%. Maka dari itu, dari hal yang telah saya sampaikan, tentu dapat menjadi bukti bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial bagi kita. Ditunjukkan oleh upaya pemerintah seperti persentase alokasi pendidikan dalam APBN menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Kini pendidikan semakin mudah untuk didapatkan bagi semua kalangan. Diketahui bahwa upaya pemerataan pendidikan sudah sangat diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari wajib belajar 12 tahun hingga baru-baru ini pemerintah mengeluarkan program pendidikan gratis bagi kalangan masyarakat bawah yakni sekolah rakyat. Upaya didirikannya sekolah rakyat yakni untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup, memutus kemiskinan, serta mengembangkan karakter dan keterampilan hidup para siswa. Sehingga dalam upaya pemerataan pendidikan formal, hal ini tentu memaksimalkan peluang dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan hak warga negara Indonesia melalui kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum yang jelas serta penyampaian materi yang bersifat akademis dan sistematis. Mendapatkan pendidikan formal tentunya tak hanya sekadar mengasah pengetahuan materi pembelajaran secara umum saja, namun juga menciptakan serta mengasah bakat dan keterampilan para siswa. Selanjutnya ada pendidikan non formal yang biasanya ditemukan di tempat-tempat khusus bimbingan belajar dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal umumnya dilakukan bagi mereka yang merasa membutuhkan pendidikan sebagai penambah, pengganti maupun pelengkap dari pendidikan formal yang diikuti. Kemudian fungsi dari pendidikan non formal itu sendiri adalah untuk mengembangkan potensi dari peserta didik dengan cara menekankan penguasaan atas pengetahuan serta pengembangan dari masing-masing peserta didik. Sedangkan pendidikan informal dilakukan atas kesadaran serta rasa tanggung jawab dari peserta didik itu sendiri yang dilakukan di keluarga maupun di masyarakat umum. Meski jalur pendidikan yang ditempuh berbeda-beda, entah yang itu formal, non-formal, maupun informal, dengan jalur pendidikan yang ada, diharapkan semua rakyat Indonesia bisa mengenyam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berguna. Jalur pendidikan juga diberlakukan sebagai proses pengembangan diri yang akan membuat potensi peserta didik menjadi berkualitas. Pada dasarnya, pendidikan lebih menjadi perhatian khusus pemerintah mulai dari anggaran pendidikan, persiapan jenjang sekolah, sampai pengembangan pendidikan lanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.